Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiranto Cokroaminoto dari mahasiswa Fakultas Hukum semester 5 UKI 04 Universitas Pamulang. Izinkan saya mempresentasikan hasil makalah yang saya tulis guna memenuhi komponen nilai tugas mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual dengan judul mengupas kasus penggunaan persamaan merek terkait produk Erigo dan ERG, putusan nomor 80 garis miring perdata khusus KKI garis miring merek garis miring 2021 PN Niaga Jakarta Pusat Junto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1349K garis miring PDT khusus HKI garis miring 2022. Pada kasus ERG dan Erigo, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kesamaan pada pokoknya pada tulisan ERG pada produk berbagai pakaian milik para tergugat dengan merek ERG milik penggugat. Dengan demikian, unsur mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang dan atau jasa yang sejenis telah terpenuhi. Persamaan itu berupa persamaan visual dan fonetik. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa apabila dilihat secara keseluruhan tulisan ERG milik penggugat dengan ERG milik para tergugat memiliki kesamaan pada keseluruhan huruf, baik pada kesamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan maupun kombinasi unsur-unsur hurufnya atau similarity of composition. Persamaan komposisi ada perbedaan desain sebatas hanya lingkaran besar dan lingkaran kecil sebagai dasar huruf ERG milik penggugat yang tidak secara signifikan membedakan komposisi huruf ERG milik penggugat dengan tulisan ERG milik para tergugat. Sehingga majelis hakim menganggap bahwa merek ERG milik penggugat dan tulisan ERG milik para tergugat mempunyai persamaan secara visual. Persamaan pada pokoknya secara fonetik dapat dilihat dari tulisan ERG pada produk sweatshirt dan hoodie milik para tergugat sehingga dapat kesamaan pada pokoknya secara fonetik dan bersamaan bunyi antara merek ERG milik penggugat dan tulisan ERG pada produk sweatshirt dan hoodie milik para tergugat. Dasar pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan penjelasan pasal 21 Undang-Undang Merek Indikasi Geografis yang menyebut mengenai pengertian dari persamaan pada pokoknya, yakni kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antar unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Adapun ketika melihat ketentuan Undang-Undang Merek Indikasi Geografis guna mendapat perlindungan hukum, sebuah merek haruslah terdaftar sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Merek Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Pasal 3 Undang-Undang Merek Indikasi Geografis juga kembali menegaskan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Hal ini juga disebutkan di dalam pasal 21 ayat 1 huruf A yang menyatakan bahwa permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Meskipun menganut prinsip fresh to file, dalam implementasinya prinsip fresh to ask masih dipakai di Indonesia. Adapun prinsip fresh to ask biasanya dipakai ketika terdapat unsur etikat tidak baik
yang dilakukan oleh pendaftar pertama sebuah merek. Unsur itikat baik itu pun sampai sekarang masih belum terdapat ukuran maupun kriteria yang jelas, dikarenakan terdapat berbagai macam-macam putusan yang berbeda ketika terdapat kasus mereka yang melibatkan unsur tersebut. Hal tersebut terjadi dalam kasus Erigo dan ERG, dikarenakan Erigo telah terdaftar lebih dahulu dibanding merek ERG, yakni pada tanggal 2 Agustus 2013, sedangkan ERG terdaftar pada tanggal 18 Februari 2014. Di dalam putusan juga tidak terdapat bukti bahwa merek ERG telah lebih dahulu menjalankan usahanya dibandingkan merek Erigo yang telah menjalankan usahanya semenjak 2010. Sehingga jika kita berpacu pada prinsip itikat baik, maka tidak ada unsur itikat tidak baik yang dilakukan oleh merek Erigo. Untuk mendompleng merek ERG, terlebih merek Erigo sudah cukup dikenali masyarakat di tahun ketika merek ERG pertama didaftarkan. Berdasarkan uraian analisa di atas, peneliti berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kurang tepat dalam memeriksa dan mengadili perkara antara ERG dan Erigo ini, dikarenakan putusan tidak sesuai dengan prinsip first to file seperti yang dianut di dalam Undang-Undang Merek Indikasi Geografis. Hal ini diperkuat ketika Erigo melakukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi tersebut dan menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan merek Erigo telah terdaftar dengan nomor pendaftaran yang pada tanggal 2 Agustus 2013. Oleh karena itu, Erigo dalam menggunakan merek berdasarkan atas hak yang sah dan harus dilindungi hukum, Mahkamah Agung pada akhirnya membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 80 PDSUS strip merek _2021 PN Niaga Jakarta Pusat melalui putusan Mahkamah Agung nomor 1349K PDDSUS HKI 2022. Pada kesimpulannya, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kurang tepat dalam mengadili perkara antara ERG dan Erigo, dikarenakan dalam perkara tersebut Hakim tidak mempergunakan prinsip pendaftaran merek first to file sebagaimana yang tertera dalam pasal 21 ayat 1 huruf A Undang-Undang MIG atau Merek Indikasi Geografis. Ketidaktepatan hakim tersebut diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi Erigo dan menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan merek Erigo yang telah terdaftar terlebih dahulu sesuai dengan prinsip first to file sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek Indikasi Geografis. Pemilik merek Erigo memiliki hak eksklusif sehingga berhak untuk mendapat perlindungan hukum atas merek tersebut. Permohonan pendaftaran merek yang dilakukan oleh pihak ERG berlawanan dengan peraturan yang berlaku, yakni pasal 21 ayat 1 huruf A Undang-Undang Merek Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek dapat ditolak apabila memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Seharusnya merek milik penggugat ERG sejak awal pendaftarannya ditolak oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual.
dikarenakan terdapat persamaan pada pokoknya antara merek Erigo yang telah terdaftar terlebih dahulu dari merek RG. Berdasarkan pada pembahasan dalam makalah ini, penulis menyarankan satu, sebaiknya hakim dalam memberikan pertimbangan putusan perkara untuk kedepannya untuk memutuskan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kedua, untuk aparat penegak hukum khususnya Dirjen Kekayaan Intelektual dalam Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia agar lebih cermati dalam pelayanan publik supaya masyarakat dalam mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya merasa aman dan tidak merasa dirugikan. Demikian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata ucapan yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.